Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,85% ke angka 5.701. Selain video ini, saya juga akan mengupload satu video yang khusus membahas tentang pergerakan saham HMSP, Gudang Garam, dan WIM yang akan diupload jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1.505. Bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk jangka menengah Wika masih bergerak uptrend karena telah berhasil break dari resisten di EMA 150. Tapi untuk satu minggu ini jika kita lihat Wika masih tertahan di antara resisten di harga 1.500. Jadi walaupun hari ini berhasil naik di atas harga 5.500, masih belum terkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Dan bentuk candle hari ini juga masih kurang bagus. Dan untuk supportnya saat ini yang dekat berada di harga 1.400. Jadi selama seminggu ini setelah gagal break di harga 1.500, Wika sempat turun mendekati harga 1.400 masih bisa bertahan. Dan garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini masih bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing masih terus masuk membeli saham Wika. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Wika di sekitar garis EMA 150 atau di garis EMA 50, saham Wika masih sangat layak untuk di hold. Karena untuk jangka menengah masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dalam satu minggu ini juga masih ada potensi untuk break dari harga 1.500 ini. Dan saat terkonfirmasi break, maka target berikutnya adalah di harga 1.700. Untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya kenaikan Wika dalam 2 minggu, 3 minggu terakhirnya sudah lumayan tinggi. Apabila besok berhasil break di harga 1.500 dan teman-teman mau entry, masih oke, tetapi harus lebih disiplin. Karena saat ini ISG sudah naik sangat tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena koreksi. Jadi dengan kondisi sekarang sudah mendekati harga 6.000 untuk ISG, kita untuk trading harus lebih hati-hati. Jangan terlalu optimis bahwa saham-saham kita beli akan terus melanjutkan kenaikan. Apalagi kita beli di harga yang sangat tinggi seperti saham Wika ini. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, masih ada penahan seperti harga 1.400 dan garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.300 yang bisa menahan penurunan dari saham Wika. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham bawah masih oke untuk menghold saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 6.600. Bisa kita lihat di grafik dalam 2 minggu terakhir ini juga Cepin bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 6.800. Jadi sebelumnya juga sama Cepin sempat turun menyentuh daerah support di EMA 150 dan berhasil rebound. Setelah berhasil rebound, Cepin terus naik tetapi saat menyentuh atau mendekati harga 6.800, Cepin mulai turun kembali. Untuk support terdekat saat ini berada di harga 6.400. Jadi untuk sideways saat ini support di harga 6.400 dan resisten saat ini berada di harga 6.800. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan asing juga terlihat masuk membeli saham Cepin.
Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ke depan, saya melihat Cepin masih ada peluang untuk naik kembali menuju resisten di harga 6.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support kuat di EMA 150, menurut saya sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena support di EMA 150 merupakan support yang sangat kuat untuk saham Cepin. Untuk saat ini garis EMA 150 berada dekat dengan harga 6.000. Jadi sekitar harga 5.980 sampai 6.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 6.000 ke bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold untuk investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang. Untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila Cepin masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus hati-hati karena apabila besok lanjut naik sudah dekat dengan resisten harga 6.800. Bisa-bisa teman-teman entry, tapi dalam 1 minggu ini Cepin masih gagal break, maka akan turun kembali menuju support di harga 6.400. Jadi sebenarnya paling aman adalah tunggu kembali di dekat daerah support di harga 6.400 atau di sekitar garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 6.200 sampai 6.215. Saat Cepin terkonfirmasi berhasil break dari resisten harga 6.800 ini, maka Cepin akan lanjut uptrendnya dan akan naik menuju target berikutnya di sekitar harga 7.115, 7.150. Ini jika kita lihat tren untuk jangka menengahnya, saat ini Cepin trennya sudah mulai bergerak naik. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.235. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Antam mulai bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten harga 1.250. Jadi sebelumnya saham Antam sempat rebound dari daerah support kuatnya di EMA 150 dan naik sangat tinggi. Nah setelah berhasil break dari harga 1000 terus naik, tapi saat menyentuh harga di sekitar 1250 bisa kita lihat Antam mulai bergerak sideways. Untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 1150. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk jangka pendek ini, 2 minggu terakhir ini, Antam sudah mulai bergerak sideways. Dan hari ini mulai terlihat masih gagal break dari resisten harga 1250. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi sebelumnya naik ke atas, bergerak sideways, saat ini telah berpotongan dan mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan ini. Sedangkan dari data pergerakan asing malah masuk membeli saham Antam. Dari data pergerakan asing jika kita lihat, kemarin pada tanggal 20 asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Dan setelah itu tanggal 23 dan 24 mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Antam masih ada peluang untuk turun menuju daerah support di harga 1150 dalam 1 minggu ke depan. Selama masih bertahan di atas daerah support ini, saham Antam masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas support di harga 1150, Antam secara tren masih bergerak uptrend dan masih ada peluang untuk naik menembus resisten harga 1250. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham di harga bawah bisa hold dulu, sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry karena saat ini berada dekat dengan resisten, ada 2 cara untuk entry. Teman-teman bisa tunggu Antam turun mendekati harga support di 1150 dan rebound baru teman-teman entry, atau tunggu Antam berhasil break dari harga 1250 baru teman-teman entry kembali. Apabila terkonfirmasi berhasil break dari harga 1250, maka target berikutnya adalah di harga 1400. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Hoki. Saham Hoki pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 880. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek dalam 2 minggu terakhir ini Hoki bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di harga 900. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini setiap kali Hoki berusaha naik menyentuh harga 900 selalu ditutup turun. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 850.
Jadi untuk 2 minggu ini hoki hanya bergerak sideways dan bergerak di antara harga 850 sampai harga 900. Untuk tren jangka menengah hoki masih bergerak uptrend. Jadi walaupun 2 minggu ini sudah bergerak sideways, jika kita tarik mundur, tren untuk jangka menengah masih uptrend. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham hoki di harga bawah, di sekitar garis EMA 150 atau di garis EMA 50, hold saja terus saham ini. Karena garis trennya belum patah. Dan garis EMA 50 juga bisa kita lihat telah berpotongan dan saat ini berada di atas garis EMA 150. Jadi kedua garis ini saat ini merupakan support yang bisa menahan penurunan dari saham hoki. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada kenaikan ini, tapi jumlah akumulasinya tidak besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga melakukan sedikit distribusi. Dari data pergerakan asing jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham hoki. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya hoki masih ada peluang untuk naik kembali menuju resisten harga 900. Tapi peluang untuk menembus resisten ini kita tetap harus menunggu adanya akumulasi oleh bandar. Jadi selama bandar dalam 1 minggu ke depan belum terlihat masuk dengan jumlah besar, maka peluang hoki untuk menembus resistennya masih sangat kecil. Karena belum ada kekuatan untuk mendorong ke atas. Jadi saat ini apabila teman-teman mau trading jangka pendek bisa swing trade. Apabila punya di sekitar harga 850 sampai 860 bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 900. Tapi apabila tujuannya memang investasi pada saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, hold saja saham hoki. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.